Baiklah, di sini kami akan melaksanakan praktikum IPA di SD modul 7 optik. KP1 sifat cahaya, pemantulan cahaya, cermin datar, cermin cembung, cermin cekung. Alat dan bahan: cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, lilin, layar tabir, celah cahaya. Baiklah, langkah pertama ada pemantulan cahaya pada cermin. Langkah pertama yaitu kami melakukan percobaan pemantulan cahaya tanpa cermin datar. Menyalakan senter terlebih dahulu, cahaya menembus celah cahaya, tidak ada pemantulan cahaya, bisa dilihat tidak ada pemantulan cahaya, sehingga tidak menghasilkan sudut pantulan cahaya. Dan selanjutnya langkah kedua yaitu terdapat senter celah cahaya menuju cermin datar. Cahaya memantul searah cahaya dengan cahaya yang searah yang datang dari senter sejajar sehingga bisa dilihat, dapat menghasilkan besar sudut, bisa dilihat ya. Langkah selanjutnya yaitu cahaya senter menembus celah cahaya, kemudian terdapat sudut yang datang, bisa dilihat ada sudut pantul dari cahaya, terdapat sudut pantulnya. Langkah selanjutnya menaruh lilin di antara celah cahaya. Menaruh lilin di antara celah cahaya dari cermin datar. Di sini lilin yang didekatkan dari celah cahaya kemudian digeser ke belakang menjadi sangat jelas. Yang terlihat gambar lilin. Sifat-sifat cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pemantulan berbentuk datar. 1. Bayang terjadi sama besar dengan benda. Kedua, bayangan yang terjadi sama tegak. Ketiga, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Baik, yang kedua pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pada percobaan berikutnya akan menggunakan cermin cembung dan cermin cekung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar tidak ada tanda bekas cahaya ya. Tidak ada. Selanjutnya menggunakan cermin cembung. Bisa dilihat ini cermin cembung, kemudian kita geserkan, tidak jelas bekas cahaya. Karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Ya, tidak terlihat jelas, tidak ada, tidak. Sifat-sifat cermin cembung, benda yang berbeda di depan cermin cembung akan mampu menghasilkan bayangan di area belakang cermin, serta akan memiliki sifat maka tegak dan diperkecil. Dan selanjutnya, percobaan ketiga yaitu ada pemantulan cahaya pada cermin cekung. Untuk selanjutnya yaitu percobaan menggunakan cermin cekung. Pemantulan di sini bisa dilihat ya. Sebelum ada cermin cekung tidak terlihat bekas cahaya. Kemudian kami akan mencoba menggunakan cermin cekung dan mendekatkan. Sini ada bekas cahaya. Sifat-sifat cahaya cermin cekung bersifat konvergen,
mengumpulkan bayangan. Kedua, cermin cekung disebut cermin positif karena fokus dan jaringan-jaringan positif atau di depan cermin. Sifat bayangan: jika bayangan jatuh di depan cermin maka bayangannya, dan terbalik jika bayangannya jatuh di belakang cermin maka bayangannya nyata dan tegak. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pemantul berbentuk datar. Sifat bayangannya maya, tegak, dan sama besar. Yang kedua, benda yang berada di depan cermin cembung akan mampu menghasilkan bayangan di area belakang cermin serta akan memiliki sifat maya, tegak, diperkecil. Yang ketiga, cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan bayangan. Cermin cekung disebut cermin positif karena fokus dan jari-jarinya positif atau di depan cermin.